mengejutkan, di mana Ganjar diperkirakan atau kemungkinan besar masuk kabinet Prabowo Gibran. Padahal sebelumnya Ganjar oposisi. Dan inilah beritanya dari Tribun News. PDIP diketahui merupakan satu-satunya partai parlemen yang hingga kini belum menyatakan sikapnya secara resmi akan mendukung pemerintahan Prabowo atau berada di luar pemerintahan. Terlebih dalam Pilpres 2024 lalu, PDIP memang berseberangan dengan Prabowo. Namun belakangan ini ramai kabar terkait wacana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto sebelum pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Rencana pertemuan Megawati dan Prabowo ini pun menjadi sorotan mengingat PDIP hingga kini belum mengumumkan secara resmi apakah akan bergabung di koalisi pemerintahan Prabowo Gibran atau akan menjadi oposisi. Sementara itu, politikus PDIP sekaligus ex-capres pada Pilpres 2024 Ganjar Pranowo buka suara terkait kemungkinan adanya kerjasama antara Megawati dengan Presiden Prabowo. Menurut Ganjar, hingga kini ia belum mengetahui apakah ia akan masuk ke kabinet Prabowo Gibran atau tidak. Sementara itu, wacana pertemuan Prabowo dan Megawati ini dinilai menjadi kunci akan adanya kerjasama di antara mereka atau tidak. Presiden terpilih RI Prabowo Subianto mengaku pihaknya menanti untuk diundang PDIP meskipun saat Pilpres 2024 berbeda dukungan. Prabowo mengatakan demokrasi di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain. Menurutnya, perbedaan yang mencolok Indonesia dengan negara lain adalah pihak yang beroposisi. Ya, itulah Ganjar Pranowo dari PDIP yang diperkirakan, diberitakan kemungkinan besar masuk di dalam kabinet Prabowo Gibran. Padahal sebelumnya Ganjar telah berdeklarasi untuk menjadi oposisi. Apakah tidak malu Mas Ganjar? Ayo. Seperti kita ketahui bersama bahwa Ganjar Pranowo pada dulu setelah kekalahannya telah mendeklarasikan diri akan menjadi oposisi dan tidak akan bergabung di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Dan inilah pada saat Ganjar lakukan deklarasi. Dan saya deklarasi pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini. Dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar mesti naik kelas, dan semua sama-sama berhormat. Tidak perlu saling mencibir. Cara mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas. Apa itu? Jalur itulah cara yang paling bagus sehingga kita akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan sebuah pemberontakan. Maka terima kasih buat kawan-kawan yang tetap setia sampai hari ini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih mau berkenan memberikan seluruh daya upaya tenaganya untuk membantu. Dan kami kembali dengan pimpinan partai, saya dan Pak Mahfud diajak terus menerus, dan kita mulai membuat catatan-catatan apa. Itulah tadi Ganjar Pranowo yang mendeklarasikan diri akan beroposisi di dalam pemerintahan Prabowo Gibran, alias tidak sudi menjadi anak buahnya Gibran. Kalau masuk dalam menteri otomatis menjadi anak buah Gibran. Bagaimana Pak Ganjar? Ayo. Ganjar Pranowo juga sebelumnya memberikan nilai 5 kepada Menteri Prabowo Subianto ya, Menhan ya. Dan kita dengar jejak digital ketika Ganjar Pranowo memberi nilai 5. Waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita
kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Ya, itulah Ganjar Pranowo yang memberikan nilai 5 kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ya, masih lumayan daripada Anies Baswedan memberikan 1,1. Ganjar juga berkali-kali meledek atau menghina Prabowo Subianto, ya, mengejek dan meremehkan. Dan inilah ketika kita tenang. Sebelumnya Ganjar juga telah menolak apabila ditawari menjadi menteri. Dan inilah wawancara wartawan mengenai Ganjar Pranowo. Tiba-tiba ini kan rezim baru ini kan ingin merangkul semua pihak. Nah, datanglah ke tawaran, Mas jadi menteri. Gimana? Saya sampaikan begini, terima kasih. Lebih baik kita berikan kepada pemenang untuk sebebas-bebasnya memilih. Dan jauh lebih baik kalau kelompok yang sudah mendukung itu yang diutamakan, bukan saya. Tidak fair lah ya, tidak fair. Orang Kalau saya berada di luar mungkin itu jauh lebih baik. Karena apa? Check and balances pasti akan terjadi. Ya, itulah Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa kalau di luar itu lebih baik, katanya begitu. Tawaran menteri. Wah, itu sudah saja berkali-kali. Biar bedakan antara sikap politik dengan penghormatan kepada pemenang. Saya menghormati pemenang, tapi sikap politik saya lebih baik kami di luar. Belum memutuskan ya, tapi saya kira kalau lihat statement-statementnya Bu Mega rasanya gitu. Di luar pemerintahan, kan kita tidak kenal posisi. Nah, itu saya kira yang penting, biar kemudian tidak semuanya semuanya ikut-ikut begitu, tapi ada juga yang bisa melakukan kontrol dengan baik. Gitu? Itulah tadi ya mengenai pernyataan Ganjar Pranowo yang menolak dijadikan menteri di dalam kabinet Prabowo Gibran, dikarenakan dia meyakini bahwa Megawati akan berada di luar pemerintahan. Namun demikian, sekarang ini kelihatannya Megawati khususnya Puan telah bersedia masuk menjadi kabinet Prabowo Gibran, dikarenakan telah terjadi kerjasama di dalam Dewan atau di legislasi, di mana Puan Maharani terpilih sebagai ketua DPR dan juga didukung oleh Kim Plus, gitu ya. Sementara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih telah memantau calon menteri di kabinetnya sejak lama, dan mayoritas adalah merupakan bekas-bekas dari Menteri Presiden Joko Widodo atau Koalisi Indonesia Maju atau Kabinet Indonesia Seleksi Maju. menteri di kabinetnya mendatang sudah berjalan sejak lama. Prabowo menyebut banyak nama-nama yang diajukan dari pimpinan-pimpinan partai koalisi. Prabowo mengusulkan nama-nama calon menteri yang memiliki kapabilitas baik dan sudah memantaunya sejak lama. Prabowo juga mengatakan bahwa nama menteri yang sudah dibidik itu mayoritasnya bekas menteri era Presiden Joko Widodo. Hal itu karena nama-nama tersebut dianggap profesional. Sebelumnya, para kandidat diminta menyerahkan biodata, kemudian akan diprofiling. Selanjutnya, pihak Prabowo juga menyiapkan tim untuk melakukan uji kelayakan. Susunan kabinet akan diumumkan langsung seusai pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Presiden. Itulah berita mengenai Prabowo yang akan menentukan pada 21 ya, karena pada 20 Oktober adalah sudah dilantik dan pengumuman menteri tanggal 21 Oktober mendatang.